pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Selamat pagi Bu Guru. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan menjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dikarenakan masa pandemi COVID seperti ini, jadi kita melaksanakan pembelajaran melalui daring. Apakah kalian itu sudah mencuci tangan sebelum atau setelah melakukan aktivitas dan memakai masker ketika keluar ataupun bertemu dengan orang? Sudah, Bu Guru. Baiklah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan pada pagi ini adalah tentang konsep awatara. Bisa kalian cermati dari slide yang Ibu tampilkan pada layar berikut ini. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Coba dicermati dulu apa yang ada dalam slide tersebut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di sini tentang konsep awatara, yaitu awatara sendiri berarti perwujudan Sang Hyang Widi yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma. Dari adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan manusia dari ancaman bahaya. Awatara itu sendiri terbagi menjadi 10 bagian yang terdiri dari Matsya Awatara yang berwujud ikan besar, Kurma Awatara, kura-kura besar, Waraha Awatara, manusia. Waraha Awatara itu dalam wujud babi hutan, kemudian Narasima, manusia berkepala singa, Wamana, orang kerdil, Parasurama, yaitu pandita yang selalu membawa kapak, kemudian Rama, putra Prabu Dasarata yang turun ke dunia untuk membasmi raksasa Rahwana, Krishna Awatara, putra Prabu Wasudewa dengan Dewaki yang turun ke dunia untuk menghancurkan Raja Kamsa, sedangkan Buddha Awatara yaitu bertugas untuk menyadarkan manusia agar bebas dari penderitaan, dan Kalki Awatara sendiri belum turun ke dunia. Dan Kalki itu akan turun ketika dunia ini akan benar-benar dikuasai oleh adharma. Baik, Ibu akan mengambil sebuah cerita saja dari Awatara ini, yaitu tentang Kurma Awatara. Tentang Narasima Awatara ya, maaf. Pada Narasima Awatara ini menjelaskan tentang seorang raksasa bernama Hiranyakasipu. Dia sangat menyimpan dendam terhadap Dewa Wisnu karena Dewa Wisnu sendiri setelah membunuh saudaranya yang bernama Hiranyaksa. Hiranyakasipu ini akhirnya melakukan tapa kepada Dewa Brahma dengan sangat tekun sehingga pertapaannya itu membuahkan hasil, yaitu Dewa Brahma mengabulkan permintaannya yang berupa kehidupan abadi di mana dia tidak bisa mati atau terbunuh oleh manusia, dewa, hewan, tidak bisa dibunuh pada waktu pagi, siang, dan malam, serta tidak bisa dibunuh di darat, udara, air, maupun api, dan senjata apapun. Sedangkan putranya Hiranyakasipu yaitu Prahlada sendiri itu memuja Dewa Wisnu. Dan Hiranyakasipu merasa marah dan ingin membunuh putranya sendiri. Karena ketekunannya memuja Dewa Wisnu, Prahlada berhasil diselamatkan oleh Dewa Wisnu. Hiranyakasipu tidak percaya bahwa Dewa Wisnu itu berada di mana-mana. Namun ketika dia akan membunuh Prahlada, Dewa Wisnu muncul di mana-mana. Dan akhir cerita,
Dewa Wisnu berhasil membunuh Hiranyakasipu dengan merobek-robek perutnya di atas pangkuannya yang terjadi di bawah cucuran atap, tepatnya pada waktu sendikala. Dan Hiranyakasipu pun berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam cerita mengenai Narasima Awatara. Apa kalian sudah memahami cerita tersebut? Kalau sudah, bisa Ibu kasih pertanyaan ya kepada 3 orang. Kadek Puji. Untuk Kadek Puji, Ibu akan beri pertanyaan. Iya, Bu Guru. Kapankah Hiranyakasipu dapat dibunuh oleh Dewa Wisnu? Ya, Bu Guru ya. Hiranyakasipu dapat dibunuh oleh Dewa Wisnu. Diulangi pertanyaannya ya, kapankah Hiranyakasipu dapat dibunuh oleh Dewa Wisnu dalam wujudnya sebagai Narasima Awatara? Hiranyakasipu dapat dibunuh pada saat sandikala di atas pangkuan Narasima, Bu Guru. Ya. Baiklah, jawabannya benar ya. Kemudian Ibu kasih pertanyaan kepada Nyoman Dwi. Siapakah nama putra dari Hiranyakasipu yang ingin dibunuh oleh Hiranyakasipu sendiri? Siapakah nama putra dari Hiranyakasipu yang ingin dibunuh? Ayah Bu Guru. Ya, Bu Guru. Iya, silakan Bu Nyoman. Ayah Bu Guru. Kan Nyoman. Ada. Oh ya, benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk Pak Dewa, untuk Dewa Satya. Apa yang bisa kita ambil pada kisah cerita tentang Narasima Awatara? Yang dapat yang apa Bu Guru? Ulangi Bu Guru. Iya. Hal apa yang kita bisa ambil dalam cerita Narasima Awatara yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, saling menyayangi Bu Guru. Hiranyakasipu itu dia akan membunuh anaknya. Itu artinya kan dia tidak sayang sama anaknya Bu Guru. Oh iya. Itu aja Bu Guru. Iya. Ada yang bisa nambahkan lagi? Jika tidak ada, Ibu ambil kesimpulan saja ya dari semua materi tersebut, terutama pada cerita Narasima Awatara, yaitu kita sebagai umat manusia dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan kita sedang susah, kita hendaknya harus sering memuja Sang Hyang Widi dalam manifestasinya apapun yang kita yakini. Kemudian kita harus yakin bahwa Sang Hyang Widi itu ada di mana-mana. Dan kita juga harus sadar bahwa kekuatan manusia itu ada batasannya. Walaupun kekuatan kita yakini tidak akan bisa dibunuh oleh apapun, tapi tetaplah yang paling kuat atau sakti itu adalah Sang Hyang Widi. Ya itu saja yang Ibu bisa simpulkan. Dan untuk tugas-tugas lainnya nanti Ibu akan upload di e-learning. Pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Om Santi Om Santi. Santi, 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 Om. Terima